قد كفاني علم ربي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin TV One mengundang beberapa tokoh untuk berdiskusi tentang dugaan kasus penistaan agama Holy Wings. Setelah menonton, saya tertarik untuk membahas argumentasi Ahmad Nurcholish dalam membela Holy Wings. Dia adalah satu-satunya orang se-Indonesia yang menganggap apa yang dilakukan Holy Wings bukanlah sebuah penistaan. Bahkan, Eko Kuntadi yang biasanya membuat konten atau berstatement yang membuat umat Islam kurang nyaman juga menyepakati adanya penistaan agama dalam kasus Holy Wings. Tapi hal ini tidak berlaku untuk Ahmad Nurcholish. Lebih sulit daripada hukuman dari segi hukum. Nah sekarang apa sudah terjadi? Masya Allah, ini semua orang di meja ini nggak ada yang nggak sepakat loh kalau ini adalah bagian daripada penistaan. Pak Nurcholish Kecuali. Tapi semuanya sepakat. Saya rasa seluruh orang Indonesia juga sama. Semuanya sepakat bahwa ini adalah bagian daripada penistaan. Minimal. Walaupun orang nggak berani ngomong, mereka pasti tersinggung. Berikut ini kami rangkum 3 argumentasi bodoh Ahmad Nurcholish dalam membela Holy Wings. Pertama, Nurcholish menyebut bahwa apa yang dilakukan Holy Wings bukanlah sebuah penistaan, hanya ngece dalam bahasa Jawa, dan ngecenya keterlaluan. Kita butuh pengulangan dan penegasan. Jadi menurut Anda promosi dengan menggunakan nama Muhammad dan Maria bukan penistaan agama, bukan bagian dari penistaan tapi agama. Tapi itu kalau orang Jawa bilang ngece, kira-kira gitulah. Ngece tapi keterlaluan. Saya jadi bingung, ngece dalam bahasa Indonesia itu apa? Yang saya pahami, ngece dalam bahasa Indonesia artinya menghina atau menista. Mungkin Nurcholish punya terjemahan lain, apalagi dia sendiri mengatakan ngece yang keterlaluan. Dia seperti orang bodoh yang ditanya tentang sepiring nasi di depannya. Lalu dia mengatakan kalau ini bukan nasi, tapi sego. Betul-betul aneh dan menunjukkan kualitas cara berpikirnya. Kedua, dia menyebut pasal penistaan agama adalah pasal karet. Dengan alasan agama, Tuhan, Nabi adalah sesuatu yang mulia, maka tidak mungkin dinista. Yang terjadi sebenarnya adalah pemeluk agama yang merasa dinista, sedangkan perasaan dinista itu subjektif. Itu dari dulu tidak pernah sependapat dengan soal penistaan agama. Kenapa? Karena agama, nabi, kitab suci itu nggak bisa dinista. Yang terjadi adalah penganutnya itu bisa tersinggung, bisa merasa terlecehkan begitu. Karena itu kalau ada ayat atau pasal penistaan agama itu akan menjadi pasal karet dan itu akan berdampak buruk bagi kehidupan kita dalam konteks kebinekaan, keragaman gitu. Semua kasus hukum, baik pidana atau perdata adalah subjektif. Masing-masing pihak yang bersengketa pasti merasa diri mereka benar. Tapi itu bukan berarti pasal yang mengatur itu harus ditiadakan. Karena itulah tugas hakim memutuskan apakah terjadi tindak pidana atau tidak dengan seadil-adilnya. Jika setiap aturan yang disebut pasal karet itu layak untuk dihapus karena membahayakan kebinekaan, maka akan banyak aturan yang dihapus, termasuk pasal penghinaan kepada presiden, simbol-simbol negara, undang-undang ITE, pasal perbuatan tidak menyenangkan, dan lain sebagainya. Dan itu justru membahayakan keberagaman karena masyarakat bebas berbuat dan berucap apa saja, meski saling menghina, dan akhirnya yang terjadi dikhawatirkan masyarakat akan main hakim sendiri karena tidak terakomodir di undang-undang hukum pidana. Mungkin Nurcholish tidak berpikir sejauh ini. Baginya demokrasi kebinekaan itu tanpa batas sehingga penghinaan bebas dilakukan siapa saja. Ketika dia menyebut bahwa yang dikasih promo miras gratis adalah orang bernama Muhammad, bukan berarti Nabi Muhammad SAW. Minuman keras kayak begitu. Yang diundang oleh Holy Wings kan bukan Nabi Muhammad, Bang. Orang yang bernama Muhammad. Yang kemudian memang yang kita bicarakan si Holy Wings bukan Nabi Muhammad. Makanya kan. Karena itu maksud saya jangan terlalu jauh juga dibawa sampai ke Nabi Muhammad. Argumentasi ini cukup bodoh mengingat seorang muslim yang menamai anaknya Muhammad pasti tidak akan lepas dari seorang nabi yang menjadi inspirasi dia, yakni Muhammad SAW. Artinya orang Islam sedunia yang bernama Muhammad tidak akan bisa melepaskan diri dari nama Rasulullah SAW. Misalnya, Holy Wings memberi promosi miras untuk yang bernama Hasyim Asy'ari,
Wajar kalau warga NU akan marah besar, mengingat nama tersebut adalah inspirasi bagi warga NU, yakni Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Siapapun yang memberi anaknya Hasyim Asy'ari, pasti terinspirasi tokoh nasional tersebut. Atau promosi miras itu untuk yang bernama Soekarno. Wajar apabila Soekarnois dan keluarga besar Bapak Soekarno tidak terima dengan promosi itu, meskipun nama Soekarno juga banyak. Seandainya promosi miras gratis Holy Wing untuk yang bernama Joko atau bernama Widodo, saya tidak tahu apakah akan terjadi kontroversi atau tidak. Jadi kesimpulannya, argumentasi-argumentasi yang disampaikan Nurcholish sungguh fatal dan tidak berdasar. Melihat dari kasus-kasus sebelumnya, seperti argumentasinya tentang nikah beda agama, dia ini cukup bermuka tebal meski argumentasinya tidak berdasar. Wallahu a'lam.